Pengakuan Fajri Akbar, anggota DPRD Sumut hamili pegawai ban di hotel. Pengakuan Fajri Akbar, anggota DPRD Sumut dari fraksi Demokrat belakangan viral di sosial media, khususnya di Kota Medan. Pasalnya, Fajri Akbar diduga telah menghamili seorang wanita yang bekerja sebagai pegawai bank swasta. Sebelumnya, wanita inisial SNL mengaku ia rela ditiduri oleh Fajri Akbar berkali-kali karena mendapat iming-imingan. Ya, iming-imingan ini diantaranya pekerjaan yang lebih layak dan ia siap dinikahi Fajri Akbar. Namun sayangnya Fajri Akbar menghilang ketika SNL positif hamil. Lantas Fajri Akbar pun dilaporkan SNL dengan bukti lapor STTLP B6645/2025 Polda Sumatera Utara tertanggal 2 Mei 2025. Di sisi lain, pengacara Fajri Akbar, Hasrul Beni Harahap membantah tudingan SNL dan pengacaranya. Beni bilang bahwa hubungan antara Fajri Akbar dan SNL adalah hubungan asmara orang dewasa. Tidak ada unsur paksaan, apalagi iming-iming pekerjaan, sebagaimana yang diungkapkan SNL dan pengacaranya di kantor polisi. Dalam keterangannya, Beni pun mengancam akan menempuh jalur hukum terhadap siapa saja yang terbukti menyebarkan informasi tidak benar atau bersifat fitnah yang merusak nama baik dan integritas kliennya. Karena ini hubungan antara sesama pria dan wanita dewasa, para pihak di luar kedua belah pihak sebaiknya tidak turut serta menyebarkan informasi tidak benar, dan menjurus kepada fitnah, kata Beni, dalam keterangan tertulis yang diterima tribun-medan.com, Rabu, 21 Mei 2025. Dalam perkara ini, Fajri Akbar pun turut melaporkan SNL. Laporan itu berkenaan dengan dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik, ITE. Beni mengatakan, laporan Fajri Akbar telah lebih dulu dilayangkan pada 5 April 2025 kemarin dengan bukti lapor STTLP B4784/2025 SPKT. Polda Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana kejahatan ITE UU nomor Januari 2024 tentang perubahan kedua UU nomor November 2008 tentang ITE sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A. SN terlebih dahulu diduga menyebar kebohongan di sosial media milik pribadinya dan berusaha untuk menjatuhkan nama baik FA, kata Beni. Kuasa hukum SNL, Muhammad Reza mengatakan kliennya sudah disetubuhi beberapa kali dengan iming-iming pekerjaan. Dari cerita Reza, percintaan yang berujung pada hubungan badan hingga hamil terhadap kliennya ini bermula ketika SNL yang bekerja sebagai pegawai ban mencari nasabah pada bulan Januari 2025 lalu. Saat itu SNL bertemu dengan Fajri Akbar, yang merupakan anggota DPRD Sumut fraksi Demokrat. Pertemuan berlangsung di gedung Dewan. Dari pertemuan itu, Fajri Akbar dan SNL kemudian saling bertukar nomor handphone. Seiring berjalannya waktu, mereka akrab dan sering berkomunikasi. Bahkan, Fajri Akbar sempat disebut pernah mengajak SNL ke Jakarta, tapi ditolak. Pada 27 Januari 2025, FA menjemput SNL dan mengajaknya ke Hotel Grand Mercure Mahacipta Medan Angkasa, Jalan Sutomo, Kota Medan. Disinilah keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Pada 27 Januari terlapor FA mengajak klien saya berjalan-jalan dan mengarah ke suatu hotel. Saat itu, FA dan SN mengajak untuk melakukan hubungan. Menurut Reza, FA mau diajak berhubungan badan ke hotel karena diiming-imingi karir di dunia pekerjaan dan sebagainya. Selain itu, FA juga berjanji akan menikahi, lalu bertanggung jawab penuh. Sekali bertemu, korban dan anggota DPRD Sumut ini bisa berhubungan badan lebih dari sekali. Menurut pengakuan klien saya, ada iming-iming untuk dibantu pekerjaan. Kebetulan klien saya adalah sales marketing di salah satu bank swasta. Bulan Februari, korban mulai tidak menstruasi hingga akhirnya memeriksa urin menggunakan tes pack atau tes kehamilan cepat secara mandiri, dan hasilnya korban positif hamil. Kemudian korban memberitahukan kabar kehamilannya kepada FA. Lalu pada 2 Maret kemarin keduanya bertemu di salah satu hotel di Kota Medan untuk memastikan secara langsung kehamilan SN. Di sini FA memaksa korban untuk berhubungan badan kembali sambil diduga menjamah rambut, serta mencekiknya. Saat ini FA disebut sedang mengandung 3 bulan lebih atau menuju 4 bulan usia kehamilan. Kuasa hukum korban dan FA sempat bertemu 3 kali untuk mediasi, namun belum menemukan titik terang. Hingga akhirnya sebulan setelah hamil, tepatnya 2 Mei SNS baru melapor ke Polda Sumut. Saya berharap Polda Sumut, kami percaya proses ini akan dilakukan dengan objektif, dan ini juga dari kemarin kami sudah melakukan upaya mediasi dan saya juga sudah beberapa kali bertemu dengan pemasihat hukum FA, sudah 3 kali bertemu dan tidak ada jalan keluar. Akhirnya pada 2 Mei, klien saya membuat laporan ke Polda, terang Reza.
SNL bercerita hubungan badan yang terjadi pada 2 Mei lalu, ketika ia sudah hamil terjadi karena dia dipaksa. Lalu usai pertemuan terakhir di 2 Mei, SNL sempat mengejar pertanggungjawaban ke FA, tapi ternyata malah diblokir. Di tanggal belasan Maret, setelah saya mengejar FA untuk meminta tanggung jawab, FA memblokir saya. Dan sebelum memblokir FA ada mengucapkan kata kotor, kata SNL. SNS mengaku baru pertama kali berhubungan seksual, yakni dengan FA. Hal itu ia yakini ketika mereka berhubungan pada bulan Januari, keluar darah hingga mengotori selimut hotel. Beberapa kali bertemu di hotel, FA yang merupakan anggota DPRD Sumut kerap merekam video ketika mereka berhubungan badan. Video direkam FA menggunakan handphonenya sendiri ataupun handphone SNL yang kini masih disimpannya. Rekaman ini kedepannya akan dijadikan bukti kalau mereka memang berhubungan badan. Untuk video itu Eva sendiri ambil dan pakai HP saya sebelum saya menyatakan positif hamil. Ada 3-4 kali Eva mengambil video kami lagi berhubungan menggunakan HP saya. Dalam 2 kali merekam pakai saya, dan saya tidak tahu maksudnya. Berikutnya dia juga mengambil video lewat HP dia, katanya.